Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama Perempat RRI Padang melalui FM 92,4 MHz di kesempatan pagi hari ini ya. Dan Dun sanak pandangan seperti biasa pukul 9 ini hingga pukul 10 nanti kita akan bersama dalam spesial program Perempat RRI Padang di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau ya, yang merupakan sebuah ruang bagi kita semua untuk menelusuri ya, memahami dan juga mengapresiasi kearifan-kearifan lokal yang diwariskan atau ditinggalkan nenek moyang kita orang Minangkabau, dan tentunya kewajiban kita untuk mewariskannya ya sampai hari ini dan seterusnya. Baik, Dun Sadap Peranga, pagi ini kami akan mengajak Anda mengikuti diskusi bersama Tuanku Mangkudun ya. Tepatnya Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun yang akan coba mengupas tentang tradisi atau sastra lisan Kaba ya. Sebuah sastra lisan yang dikenal, yang sangat terkenal di Minangkabau ini dan berkembang ya. Nah, seperti apa Kaba itu sebenarnya, dan kemudian kenapa Kaba yang menjadi wadahnya, dan juga bagaimana nanti ke depannya pengembangannya, kita akan coba ulik ini ya. Kita akan coba kupas masalah ini bersama Mama kita Tuanku Mangkudun yang saat ini sudah berada di ujung sambungan link Zoom Perempat RRI Padang. Ya, saya rasa ini masih di sawah beliau nih ya. di saat sedang sibuk di sawah, beliau sempatkan ke surau Perempat RRI Padang ya. Baik, Dun Sana Padanga, kita coba sapa Mak Tuanku yang sudah berada di ujung sambungan link Zoom Perempat RRI Padang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bung Adit audionya? Pas, Mak, bagus. Sudah Alhamdulillah. cocok sekali, Mak. Iya. Jadi ada petuah dari nenek moyang orang Minangkabau. Ah, Bunyinya begini. ya. Sarami-rami balai, Ah, anak rajo laluan juo. iya. Jadi sesibuk-sibuk apapun saya akan tetap memberi ruang waktu untuk singgah ke Surau Perempat. Begitu Bung Adit. Alhamdulillah ya, Mak. Alhamdulillah, Mak ya. Bisa terus bersama Surau Perempat. Baik, Mak Tuanku, pagi ini seperti yang kita perbincangkan off air kemarin ya, ada satu item nih, satu poin yang perlu juga kita bahas ya sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut nih, Mak ya. Penguatan Betul. kebudayaan, yaitu Kaba. Nah, kalau bicara Kaba ini memang apa ya, Mak ya, definisi Kaba sebenarnya apakah ada yang baku atau bagaimana? Soalnya kabar sudah banyak juga nih dipakai oleh bahasa Indonesia hari ini gitu ya, yang merubah jadi kabar gitu ya, Mbak ya. Nah, apakah Kabar. sama nih kabarnya Minangkabau dengan kabar yang ada hari ini? Karena kalau generasi hari ini menerjemahkan bahasa kata-kata kabar, mungkin ya bayangannya informasi gitu ya, Mbak ya. Bayangannya berita gitu. Nah, apakah sama atau ada perbedaannya nih kabar Minangkabau? Nah, untuk itu, Mbak, kita coba nanti berdiskusi, Mak ya. Namun sebelum lanjut seperti biasa, mungkin ada review yang ingin sampaikan ya, sekaitan dengan tema besar kita sampai hari ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Silakan, Mbak. Terima kasih Bung Adit. Dan sanak pendengar dari Perempat dimanapun berada, kita sudah jalan perbincangan dengan para dunsana dengan panduan Bung Warman. Saya menyapa beliau ini dengan Aditya ini. Jadi dunsana pendengar, kita sudah bicara tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan 10 cabang kebudayaan yang dimajukan. Nah, kita bicarakan waktu itu mulai dari sastra lisan, ritual, adat istiadat,
kesenian tradisional sampai yang terakhir kemarin kita membahas tentang bahasa. Dan Sanak Pandangan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang cukup besar atau malah yang terbesar sebagai sumber pengetahuan adat dan kebudayaan Minangkabau adalah Kaba. Kaba ini asal katanya memang dari bahasa Arab, kabar, berita atau cerita. Nah, tapi kalau kita lihat secara umum di seluruh dunia, tiap kebudayaan itu mempunyai bentuk yang seperti ini yang dikatakan dengan nama yang berbeda. Ada yang menamakannya dongeng, ada yang menamakannya legenda, ada yang menamakannya riwayat, silsilah nenek moyang. Nah, kemudian semua itu disampaikan atau diwariskan dalam bentuk lisan. Nah, di Minangkabau itu diberi nama Kaba. Jadi Kaba adalah cerita warisan dari nenek moyang orang Minangkabau yang sudah berlangsung mungkin lebih 1000 tahun. Kata Kaba memang dari bahasa Arab, kabar. Kalau kita telusuri sejarah masuknya Islam di Minangkabau, diperkirakan paling tidak itu abad ke-9 Masehi, berarti sudah sekitar 11 abad. Kalau kita merujuk kepada Buya Hamka, Islam sudah masuk abad ke-7 dan ke-8 Masehi, berarti sudah 13 abad Islam, dan kata Kaba itu sudah dipakai jadi kata bahasa Minangkabau yang artinya adalah cerita atau riwayat atau hikayat tentang sesuatu, tentang seorang tokoh atau tentang suatu tempat. Nah, di Minangkabau, Kaba itu kemudian lahir banyak sekali, dan ada ciri khas Kaba itu, ada yang jadi milik masyarakat, sehingga tidak dikenal lagi siapa pengarang atau pencerita pertamanya. Dan Kaba itu biasanya disampaikan oleh tukang Kaba. Ada orang yang profesinya di tengah masyarakat adalah membawa cerita untuk berbagai kegiatan masyarakat seperti untuk perhelatan. Dia menyampaikan cerita itu. Nah, di Minangkabau ada tukang Kaba itu yang berkeliling dari negari ke negari, dari kampung ke kampung, mengisi ruang publik perhelatan atau keramaian dengan Kaba atau cerita atau riwayat yang dia bawa. Nah, ada nama lainnya, misalnya tukang dendang, atau ada tukang sijobang. Nah, dia menceritakan sebuah Kaba. Itu pengantar kita, Bung Adit, dan kita mungkin bisa menelusuri beberapa Kaba yang sangat dikenal oleh masyarakat nantinya. Iya, baik, menarik, Mak. Ya, Dun Sanak Pandangan itu dia pengantar dari Mak Tuangku. Jadi Kaba itu ternyata dari bahasa Arab ya, yang diadopsi dari kata-kata khabar gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Ya, dan di Minangkabau ternyata banyak sekali Kaba dan disampaikan oleh tukang Kaba atau ada tukang dendang, si jobang dan sebagainya. Nah, namun begini, Mak, kalau tadi dalam uraian Mama, Kaba itu di daerah lain disetarakan mungkin dengan dongeng gitu ya, Mak ya, Ya, legenda gitu. Nah, ya, di Minangkabau sendiri, apakah Kaba itu memang seperti yang di luar itu juga, Mak? Artinya begini, kalau Kaba hanya dongengan gitu lah ya, hanya ya. legenda, tapi kenapa Kaba kok justru seakan-akan dijadikan pegangan ini, Mak, acuan gitu ya, untuk sebagai katakanlah informasi awal ataupun juga sebagai acuan dasar dari nilai-nilai berikutnya di Minangkabau ini, Mak. Nah, kalau dongengan kan itu boleh dikatakan tanda kutip lemah lah ya, Mak ya. Iyalah. Nah, dari sisi keabsahannya akan sangat apa kalau kita menjadikan dongeng sebagai dasar sesuatu gitu, Mak. Nah, makanya dari awal tanya apakah Kaba ini sama nih dengan
kabar atau wadah informasi di Dongeng, daerah lain, wadah ini ya, lain. dongeng atau legenda itu, atau ada spesifikasi juga atau bagaimana dengan kabar ini? Karena kabar ini kalau saya dengar ini dan apalagi di kalangan budayawan ini tanda kutip begitu dijaga gitu Mak, begitu begitu tinggi nilainya begitu Mak ya. Nah, Ya. jadi gimana nih sesungguhnya kabar ini posisinya di Minangkabau nih Mak? Nah, gitu Mak. Baik, Bung Adit. Jadi kalau kita bandingkan Kaba dengan dongeng atau legenda atau riwayat di suku bangsa lain, ada beberapa kesamaan dan juga ada perbedaan yang signifikan. Kita bahas persamaan misalnya. Ya. Persamaan antara Kaba dengan legenda atau dongeng di suku bangsa lain, dia menjadi milik bersama masyarakat. Masyarakat mengetahui ceritanya dan senang mendengarkan berulang-ulang. Nah, itulah ciri utama yang sama antara Kaba dengan dongeng. Ya. Eh, Dia milik bersama masyarakat, siapapun bisa menceritakannya dan senang diulang-ulang di tengah masyarakat. Itu cirinya. Kemudian ada ciri yang agak membedakan. Kalau di suku bangsa tertentu, legenda itu berisikan mitos, Ya. kepercayaan. Hmm. Nah, mitos dan kepercayaan itu sebagian besar malah tidak masuk akal. Ya. Seperti untuk suku bangsa di Jawa, Tangkuban Perahu misalnya, di Sunda itu, Gunung Tangkuban Perahu itu legendanya adalah perahu Sangkuriang yang dia tendang dan terbalik, kemudian menjadi gunung. Itu kan legenda, mitos. Nah, ada mitos di sana dan orang Sunda tidak peduli dengan logika, tidak peduli dengan apakah itu masuk akal atau tidak. Mereka mempercayai itu adalah riwayat nenek moyangnya, Tangkuriang dan Danyang Sumbi. Ya. Ya. Ini contoh. Dan itu terjadi di banyak suku bangsa yang lain. Nah, ada perbedaan dengan Kaba di Minangkabau. Kaba di Minangkabau, mitosnya tidak terlalu kental dan umumnya Kaba di Minangkabau itu masuk akal. Walaupun mitosnya cukup banyak tentang ilmu gaib, tentang kemampuan bela diri yang luar biasa dari para tokohnya, atau Ya. kemampuan mengarungi lautan. Nanti bisa kita lihat contoh-contohnya dalam Kaba yang terkenal seperti Cinduamato dan Anggunan Tongga. Nah, ya, bahkan ada uraian atau cerita dalam Kaba itu ketika ada perahu yang terbang, ada kuda atau kerbau yang dibawa ke langit, itu kan lebih banyak mitos isinya. Nah, perbedaannya adalah yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau, Kaba itu sebagai bingkai. Bingkai untuk apa? Bingkai untuk menitipkan pesan-pesan tentang aturan adat. Nah, jadi dia bukan bentuk sejarah, tapi bingkai cerita yang menarik. Lalu dalam cerita itu digambarkan beginilah adat orang beribu dengan beranak, ini mamak dengan kemenakan, begini orang dengan penghulu. Nah, bingkai cerita itu yang dijadikan tempat menitipkan pesan adat. Nah, itu yang pertama. Ada perbedaan, ada persamaan antara Kaba dengan legenda atau dongeng di masyarakat yang lain. Tetapi di Minangkabau, Kaba itu punya jenis yang sakral, kata Bung Adit itu benar. Benar Pak ya. Jadi ada Kaba yang disako dan dipusakoi oleh para penghulu, oleh para pemimpin adat Minangkabau sebagai riwayat nenek moyang. Nah, itu dikatakan Kaba Pusako atau Kaba Tareh. Kaba Pusako atau Kaba Tareh itu tidak banyak, hanya 16 cerita yang cukup panjang masing-masingnya. Dan ada 4 kelompok, nanti kita bahas Kaba Tareh itu. Nah, ini Kaba yang jadi pusaka para penghulu, karena isinya apa? Isinya dipercayai sebagai riwayat
asal usul nenek moyang orang Minangkabau. Hmm. Eh, Kepercayaan itu dipegang teguh sebagai Iya. kita Datuk Perpatiah nan Sabatang mengatur adat. Bagaimana nagari itu bampe suku. Nah, dititipkanlah ada aturan-aturan adat di dalam kaba tarikh itu. Hmm. Termasuk undang-undang adat, undang luhak, undang rantau, undang nagari, undang 20 itu dititipkan di dalam tuturan cerita kaba tarikh itu. Itu yang kita kenal dengan Maka tambo, Mak. eh, tambo itu Lain lagi. bentuk yang berbeda karena Oh, tambo itu benar-benar konstitusi saja. oh begitu. Di dalam tambo ada pula titipan kaba. Jadi ini Oh, saling menitip ini. iya, iya, iya. Jadi kita kembali nih. Tambo itu lebih banyak isinya konstitusi atau aturan-aturan Hmm. dan dititipkan di dalamnya beberapa kaba, Oh, gitu. kaba-kaba yang singkat. Jadi kalau kabar tarikh ini, Nah, kaba, tar- ini memang kaba tarikh ini khusus cerita saja. cerita asal muasal gitu, Mak. Iya, Ah, cerita tentang sebuah riwayat tokoh biasanya. mm, Mungkin kita ambil contoh saja misalnya, Bung Adit. mm. Ada kaba tarikh yang tertua itu dinamakan Tarikh Batang. Tarikh Batang itu ada 4. Yang pertama Kaba Datuk Dingalau, kemudian Kaba Parapatiah, ada Kaba Ruhunjani. Nah, itu tidak banyak orang yang mengenal itu. Itu dikenal oleh para guru-guru randai dan guru-guru adat. Ah, ah. Kaba Datuk Dingalau itu cerita tentang nenek moyang yang merupakan kakek dari Datuk Nan Baduo, Datuk Perpatiah Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Datuk di Ngalau ini Nah, nama beliau, Mak ya, bukan tempat nama di tokohnya, nama nama tokohnya. tokoh utama Oh, dalam Kaba Datuk Dinggalau, Kaba Datuk. bukan tempatnya Ngalau, bukan begitu ya, Mak ya? Bukan. Oh. Ini nenek moyang sebelum Sri Maharaja Dirajo, Ah. sebelum mendirikan kerajaan di Pariangan. Nah, Hmm. itu Kaba Datuk Dingalau. Mm-mm. Dikatakan juga Kaba Datuk Dingalau Sati. Dan itu ada yang sudah dijadikan pertunjukan randai. Mm-mm. Nah, ini salah satu Kaba Tarikh Batang yang dipusakoi oleh para penghulu dan guru-guru randai sebagai Kaba Tarikh, Kaba Pusako yang mengandung riwayat nenek moyang. Dipercayai riwayat nenek moyang. Mm-mm. Nah, mungkin bisa kita bahas isinya atau kita ceritakan agak selintas ringkasan ceritanya nanti. Oke. Jadi, Kaba Pusako yang dikatakan Kaba Tarikh itu ada 16. 4 16. di 16 Kaba. 4 di Kaba Tarikh Batang namanya. Ah. Kemudian ada Tarikh Runui. Kemudian ada Tarikh Dahulu, ada Tarikh Kudian. Nah, di antara yang paling populer di tengah masyarakat adalah Tarikh Kudian. Tarik Yang dia. pertama itu diberi nama Kaba Cindua Mato. Itu pasti dikenal oleh seluruh orang Minangkabau. Mm-mm. Itu Kaba Tarikh Kudian namanya. Hmm. Nah, 1 dari 4 Kaba Tarikh Kudian. Yang kedua itu ada Kaba Anggun Nantoga. Anggun Nantoga Magek Jabang. Di Kerajaan Kampung Dalam di Pariaman. Itu Kaba Tarikh Kudian. Ada Kaba Malindewa Sultan Pengaduan. Ada Kaba Bonsu Pinang Sibaribui. Ya, 4 Kaba itu adalah Kaba yang cukup panjang. Kalau dipentaskan bisa sehari semalam itu 1 Kaba itu. Mm-mm. Seperti Kidua Mato, Anggun Nantonga itu sudah dikenal ya. Bonsu Pinang Sibaribui atau Kaba Sultan Pengaduan itu sudah dikenal ya. Itu adalah Kaba Tarikh Kudian. Jadi 4 kelompok. Kelompok yang keempat. Kelompok yang pertama tadi Tarikh Batang itu isinya Kaba Datuk Dingalau, Kaba Papatiah, Kaba Ruhunjani, Kaba iya 4 yang pertama. Nah itu masih dalam ingatan para guru randai dan ada yang sudah dipentaskan jadi randai dan dibuat naskah randainya.
Nah, saya punya beberapa kebetulan itu. naskahnya. Nah, itu dikatakan Ka'bah yang disaku dan diposakoi oleh para guru adat dan guru randai. Begitu Bang Ade. Iya, Nah, iya. Jadi di ada, luar itu, sebentar Mak, di luar kita itu, cari tahu dulu. Ada tarikh Batang, ya, yang keempat tadi tarikh Kudian, yang kedua ketiga tadi apa? Tarikh apa Mak? tarikh Batang, Mm-mm. tarikh Runui, Runui tarikh ya. Daulu, Oh, tarikh Kudian. Nah, bisa kita oke, bahas nanti satu persatu itu. oke. Masing-masingnya punya satu Ka'bah yang panjang. Mm-mm. Ka'bah Datuk Dinghalau saja kalau dirandai kan bisa habis Isya sampai subuh itu. Panjang ceritanya. Oke. Ka'bah Parpatiah lain lagi. Hmm, Panjang juga itu. oke. Dan itu cerita nenek moyang sebelum Datuk yang berdua, Datuk Perpatiah Nusa Batang dan Datuk Ketumangguangan. Bahkan Hmm, nama-namanya pun nama-nama yang masih dalam bahasa Sanskerta. mm-mm. Nanti kita bahas. Iya, iya, iya. Kita lihat garis besarnya dulu. Kita petakan garis besar dulu, Bang Adit. Iya, betul. Ini Ka'bah yang dimiliki oleh pemimpin adat Yang kapal dan besar. ada cerita-cerita sakral tentang nenek moyang. Mm-mm. Hampir mirip dengan cerita legenda di suku-suku bangsa tentang lahirnya satu nagari atau Hmm, satu masyarakat. iya, iya. Seperti yang kita ceritakan tentang Tangkuban Perahu tadi. Mm-mm. Nah, hanya saja dia tidak sepopuler itu Ka'bah yang dimiliki bersama. Nah, ada Ka'bah di luar yang dimiliki bersama oleh masyarakat itu, Ka'bah yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat tertentu di nagari tertentu. Hmm, Yang paling terkenal, yang paling dikenal masyarakat adalah Ka'bah Malin Kundang. mm-mm. Itu tidak dalam wilayah Ka'bah Pusako adat. Itu Ka'bah di masyarakat Minangkabau. Ka'bah Malin Kundang, kemudian di Solo ada Ka'bah Gadih Basanai, ada Ka'bah Rawang Tingkulua. Itu Ka'bah di nagari-nagari yang tidak mengikat uh, secara adat, dia jadi milik masyarakat. Ada ceritanya. Nah, ini semacam legenda yang dimiliki masyarakat dan itu diceritakan oleh tukang Ka'bah. Mm-mm. Ka'bah Malin Kundang pasti kenal lah orang di seluruh dunia barangkali, bukan Iya, hanya Indonesia. betul, betul, Pak. Nah, nah, yang itu untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan, Ka'bah Rawang Tingkulua di daerah Solo itu. Nah, ini contoh-contoh Ka'bah yang dimiliki masyarakat tapi tidak diwarisi dalam garis para guru adat atau para guru randai. Kenapa? Dalam Ka'bah seperti Malin Kundang atau Rawang Tingkulua, dia tidak dititipi dengan pesan-pesan adat, tapi Hmm, dititipi dengan pesan moral, iya, iya. pesan etika. Nah, kita tahulah kalau pesan moral dan etika dalam Ka'bah Malin Kundang dan Ka'bah Rawang Tingkulua itu. Agar anak berbakti kepada ibunya, menghormati ibunya, dan tidak boleh durhaka kepada ibu. Nah, titipan pesan itu dilakukan oleh para pemikir dan dititipkan kepada tukang Ka'bah untuk menyampaikan ceritanya. Jadi Ka'bah sebenarnya adalah milik masyarakat lisan di seluruh dunia. Hanya di Minangkabau titipannya bermacam-macam. Ada titipan ajaran agama, ada titipan ajaran adat, ada yang titipan ajaran etika secara umum. Begitu, Bung Adit? Gitu ya, Maya. Jadi bedanya kelihatannya di Minangkabau, Ka'bah itu selain cerita gitu ya, Maya. Ternyata Ya, juga menjadi media penitipan pesan, pesan-pesan gitu ya, Maya. Nah, betul, betul. yang dimana kalau di daerah lain barangkali lebih ke hanya sejarah perjalanan bersama waktunya mungkin gitu ya, Mak ya. Adapun Betul, pesan, betul. walaupun pesan, tapi kalau di Minangkabau seperti pesan itu sangat-sangat sangat-sangat signifikan untuk dimunculkan barangkali gitu ya, Mak ya perbedaannya, Mak. Baik. Iya. Nah, sekarang Mak, ya, memang memang memang
apa ya, begitu banyak cabang akhirnya. Nenek moyang kita memang luar biasa, mencoba menyimpan ini sehingga tidak hanya satu batang, di batang ada rantingnya, ranting ada dahannya, Iya dahan ada betul. dahan ada rantingnya, nanti ranting nanti juga ada daunnya. Wow, luar biasa. Jadi ketika satu daun patah, ranting masih ada. Ya, betul, betul. Iya, iya, Jadi iya. kalau Bung Adit analogikan demikian, Heeh. begitulah nenek moyang ini Iya, iya, iya. pintarnya mengirimkan pesan Iya, kepada iya, iya. generasi selanjutnya dalam bentuk cerita yang akan selalu disukai dan akan selalu diulang-ulang. Iya, iya, iya. Ya Begitu. seperti yang saya dengar dari Mama tadi. Kaba, kaba itu terbagi lagi. Ada kaba pusako, kaba tareh. Kita belum masuk nih ke Ya, kaba kedua, ketiga, keempat nih, Mak ya. Itu ya, anggaplah ya, anggap di batangnya. Kemudian kaba tareh dibagi lagi nih, tareh batang, tareh rinui, tareh dahulu, tareh kemudian. Saya ya. belum tahu lagi nih yang tareh berikutnya, kaba berikutnya ini berapa lagi pembagiannya ini. Jadi eh, saya perhatikan itu akhirnya jadi sebuah strategi juga bagi nenek moyang ya, Mak, ya sepertinya untuk biar tidak begitu gampang hanyutnya gitu lah, Mak. Jadi kalaupun ini yang ditaat atau yang terlupakan, di sini letaknya masuknya yang berikutnya. Kalau dahannya yang patah mungkin rantingnya masih bisa dicakau gitu ya, Mak. Rantingnya yang apa kayu bahkan kayu batang yang tumbang sekalipun ranting tetap kita selamatkan gitu ya, Mak ya. Oke, luar biasa. Jadi nggak ada di satu tempat saja gitu ya. Ya seperti kita minggu kemarin juga bicara masalah adat ya, Mak ya. Adat ternyata juga ada sebenarnya adat dibagi dua simpul, ya kan? Simpul mati, Betul. simpul apa longgar. Nah, dalam simpul ada lagi nih adat dan sebenarnya adat segala macam. Nah, oke, luar biasa sekali nih, Mak ya. Baik. Jadi kearifannya, Bung Adit, Iya. kearifan para nenek moyang ini, Hmm. kalau kita bicara tentang aturan adat yang kemarin Hmm. itu hanya dalam bentuk tuturan kato pusako saja. Hmm. Ya, ini adat Nasabana, adat kato pusako. Di mana orang akan mengulang itu, Iya. nah, kata-kata adat Nasabana adat itu akan diulang dalam sebuah cerita yang menarik. Ah, Cerita kehidupan seperti cerita Cinduamato, itulah bagaimana kabar ya, Mak ya. lalu dititipkanlah di sana ada petuah Bundo Kanduang, Iya, iya, iya. bagaimana Cinduamato akan menjemput Putih Bungsu ke Sungai Ngiang, Hmm. dititipkan akun. Iya. Baik. Oke, ya sepertinya ada. Perjuangan seorang Cinduamato untuk menjelajah dan merebut Putih Putih Bungsu bungsu ke ya. Sungai Ngiang itu jadi tempat digantungkan sekian pesan adat, Hmm, sekian aturan. baik, baik. Bahkan struktur kerajaan Minangkabau dijelaskan dalam cerita Cinduamato itu. Baik, baik. Masyarakat Minangkabau umumnya mengenal tentang bahasa Ampek Balai pasti melalui cerita Cinduamato atau Kabah Seperti, Cinduamato. sepertinya nanti kita harus harus coba ulik satu persatu nih, Mak ya. Artinya satu Insya kaba itu Allah. kita coba ulik dan kearifan apa yang ada di sana, nilai-nilai apa, adat apa yang ada di sana gitu ya, Mak ya. Karena seperti Mak bilang tadi, Betul. ini sepertinya setiap kaba pasti ada nilai-nilai yang dititipkan gitu ya. Nah, Betul. jangankan lagi bicara nilainya, bicara ceritanya saja. Mungkin generasi kita hari ini memang sudah Iya, banyak yang samar nih, iya. Mak. Jadi perlu nih perkaba sepertinya topik kita. Oke, baik, Mak. Insya Allah, insya Iya. Allah. Nah, sebelum kita ke sana, Mak, insya Allah minggu depan kita mulai Kaba Cinumato, berikutnya Kaba Anggunan Tongga dan segala macamnya, Mak. Sekarang kita Iya. masih mencoba kupas tentang Kaba nih. Nah, kalau tadi Mak sudah bilang bahwa Kaba itu terbagi ada Kaba Pusako untuk yang pertama, Mak Iya. ya. Sebelumnya Mak sudah sempat sedengar mengatakan ada 4 nih. Nah, yang kedua, ketiga, keempatnya apa lagi nih, Mak? Iya, yang pertama kan Kabah Pusako yang dimiliki oleh guru Ya. adat dan Mhm. para guru randai dan tukang dendang. Ya, yang kedua, Mak. Kemudian ada tadi Kaba di Nagari. Kaba Kaba di Nagari Dinagari. itu yang lepas dari titipan pesan adat, tapi tetap ada titipan pesan etika. Oh. Kaba di Nagari yang paling terkenal di Minangkabau itu ya dua, yang antara lain. Ada yang lain juga ya. Mm. Eh, Kaba Malin Kundang dan Kaba Ah, Rawang oke. Tingkulu adalah Kaba Nagari yang paling Nagari. dikenal. Hmm. Dia tidak mengikatkan diri kepada masyarakat adat. Nah, Oke.
Yang ketiga, Mak? Dua kelompok besar itu Hmm. bisa kita bahas nanti, Mm-mm. titipan-titipan pesannya juga. Hmm. Itu tidak ada penulisnya atau pengarangnya. Ya, ya, Dia ya, jadi ya. milik masyarakat dan dia selalu berkembang tuturannya sesuai zaman. Banyak Hmm. itu Nah, Kabar saya Nagari. jadi menariknya begini, Mak. Ada sesuatu yang ingin saya perdalam di sini, Mak ya, yang jadi tanda tanya Ya, besar dan keanehan bagi saya gitu ya. Karena gini, Mak. Kalau cerita itu berdasarkan atau disimpan pada bentuk tulisan, ya, ada ya, dokumen otentiknya, itu mungkin sangat ya. susah orang untuk merubahnya gitu, Mak. Ya kan? Iya, Iya, sangat susah orang merubah karena ada pegangan nih, acuannya otentik. iya, Nah ini Kaba seperti yang memang tadi, contoh tentang Kaba Malin Kundang umpamanya, yang Kaba Nagari atau di Kaba Pusako tentang Cindumato gitu ya, yang bilang iya, menegaskan barusan bahwa itu semuanya tidak dalam bentuk tulisan, tapi hanya dalam bentuk lisan. Yang iya. anehnya, yang luar biasanya, bukan aneh mak. Setahu saya dari pertama saya mengenal istilah Kaba Cindumato ceritanya mak, sampai hari ini itu nggak ada beda mak, gitu lah. Mulai dari tipu-tipu bungsu dibawa diambil oleh siapa dulu namanya yang panglima kalau nggak salah Imbang Jayo ya mak ya. Ya Imbang Jayo dibawa ke Sungai Ngiang itu dia berikan ke Tiang Bungkuk kan gitu ya mak ya. Kemudian Iya. diutuslah Cindumato untuk datang ke sana merebutnya sampai mengalahkan Tiang Bungkuk dengan kerisnya Tiang Bungkuk sendiri itu kalau nggak salah ya mak ya. Iya, Itu sudah beberapa tahun sebelumnya saya dengar dan sampai hari ini tidak ada perubahan sama sekali. Nah, begitu juga umpamanya dengan Malin Kundang apalagi gitu mak ya. Nah, bahkan sudah iya, direliefkan oleh orang gitu ya. Bagaimana dia dengan iya. ibunya begitu baik awalnya kemudian dia berlayar semacam. Nah, intinya tidak ada perubahan. Nah, menariknya di sana mak. Padahal dia lisan yang bisa saja dikelokkan pada generasi berikutnya gitu ya. Tapi Iya, itu tidak sama iya. sekali terjadi. Dan di mana nih kekuatannya mak kira-kira gitu. Ya, kita pernah membahas waktu kemarin tentang Hmm. formula sastra lisan. Oh, oke. Di antara kekuatan sastra lisan itu adalah formula. Hmm. Nah, dalam formula itu termasuk kalau istilah orang perfilman itu sinopsis. Hmm. Sinopsis itu adalah pakem kalau dalam cerita wayang di Pulau Jawa. Pakem itu Hmm. tidak akan pernah berubah dan orang yang merubahnya akan diprotes oleh pendengar atau penonton pertunjukan itu. Kalau Hmm. pertunjukan landai berbelok sedikit saja, pakem itu malah Ya, akan ya. diprotes habis-habisan. Hmm. Ini ada cerita menarik tentang ketika pakem cerita itu dibalikkan. Hmm. Ada seorang sastrawan besar kita, Wisran Hadi, Hmm. menampilkan Malin Kundang itu dalam bentuk drama modern Ah, dan dibalikkan. jadi orang baik gitu. Dibalikkan pakemnya, ya, pakemnya dibalikkan. Siapa sebenarnya yang durhaka, Iya, Malin Kundang atau ibunya? Mungkin Bu Ade pernah dengar cerita itu. iya, 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 betul, Itu betul. yang protes luar biasa. Seluruh Betul, orang betul. Minang di seluruh dunia protes habis-habisan. Ih, Padahal maksud Wisran Hadi bukan untuk merubah cerita Malin Kundang. Cerita itu tidak berubah. Cuma dia hanya membalikkan pertanyaan etisnya saja. hmm. Jangan-jangan ibu ini yang Ibu Malin Kundang ini yang Iya, terlalu pemarah lalu mengutuk anaknya. iya, iya, Nah, iya, siapa iya. yang durhaka? Nah, Saya. ini contoh bahwa formula pakem atau benang merah cerita itu tidak akan bisa dirubah karena dia sudah jadi Hmm. milik masyarakat. Gitu itu kekuatannya ya. Nah, kata Bung Adit tadi bahwa cerita Cindomato sejak kecil mungkin baru pandai mendengar sudah tahu bahwa Hmm. Cindomato lah yang datang ke Iya, iya. Sungai Niang untuk Heeh. merebut Putih Bungsu dari Imbang Jayo. Iya. Nama itu tidak akan pernah bisa dirubah oleh Iya, siapapun. iya, iya. Nah, itu pakem, itu benang merah yang melekat erat dalam ingatan masyarakat. Nah, Hmm. inilah ciri dari Kaba, ciri dari legenda, Oke, ciri baik. dari sastra lisan umumnya. Hmm, 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 hmm. Begitu, Bung Adit. Baik, baik, baik. Luar biasa, Mak ya. Ini makin makin hari ini makin kelihatan ini ya kekuatan-kekuatan yang tersimpan dalam segala bentuk produk-produk budaya nenek moyang kita. Baik. Nah, sebelum kita lebih jauh, Mak, tentang Kaba ini ya.
takut saya terlupa ya, karena kita ini kan kaitan dengan tema besar kita, penguatan kebudayaan daerah gitu ya Mak ya, pemajuan ya, Ya. pemajuan kebudayaan daerah dengan pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tersebut. Pertanyaannya, Ya. eh, kenapa Kaba harus masuk dalam salah satu bagian dalam pemajuan kebudayaan itu, Mak? Nah, padahal Kaba kan hanya berupa cerita-cerita nih, Mak ya. Seperti yang kita beda mungkin kalau dengan kata pusako umpamanya gitu, Mak ya. Yang Ya. betul-betul sah apa ya, ibaratnya landasan konstitusi lah gitu ya bagi Minangkabau ya Alasan kan. konstitusinya Nah, sebuah masyarakat adat. sebuah masyarakat Ya. adat, oke. Atau umpamanya tambo tentang sejarah Minangkabau, oke, gitu lah ya, karena itu asal muasal gitu kan, Mak. Atau tambo adat gitu ya. Nah, tapi ketika Kaba yang itu hanya berupa sebuah cerita yang disampaikan walaupun ada pesan-pesan. Nah, tapi kenapa itu harus masuk dalam salah satu bagian yang harus dimajukan dalam kebudayaan Minangkabau ini gitu, Mak? Ya, jadi begini, Ka'bah dalam arti sebuah bentuk sastra lisan itu mempunyai atau menjadi sumber rujukan dalam sebuah masyarakat. Sama dengan masyarakat Sunda tentang cerita eh, Tangkuban Perahu tadi. Hmm. Bagi mereka, landasan itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Jadi mereka akan tetap memperlakukan ini ibu, ini bapak, ini paman. Seperti di Minangkabau, iko mama, iko apa. Berbeda posisi duduknya. Nah, di mana didapatkan itu dalam rujukan hanya ada dalam Ka'bah. Iya, iya. Contoh-contoh perilaku beradat atau kegiatan beradat itu hanya bisa ditemukan dalam Ka'bah. Dia menjadi rujukan untuk peristiwa kegiatan adat. Nah, maka itu dia menjadi yang pertama dalam objek kemajuan kebudayaan itu. Sastra lisan yang dimiliki oleh semua suku bangsa itu menjadi Yang pertama. objek utama dalam kemajuan kebudayaan. Begitu Bang Adit. Ya. Apakah juga Kemudian kenapa Ka'bah di Minangkabau yang utama? Karena sastra lisan yang terbanyak itu adalah Ka'bah. Walaupun sebenarnya sastra lisan yang lain juga ada, seperti manto atau mantra, tapi tidak begitu banyak menitipkan pesan kebudayaan. oh Atau gitu. petuah, petatah, petitih kan banyak. Hanya petuah dan petatah petitih itu tidak punya apa namanya ya, konstruksi atau struktur yang kuat untuk diingat. Kita susah mengingat misalnya petuah Datuk Ketumanggungan atau petuah Datuk Perpatih Nasabatang. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan sebuah cerita yang mudah diingat. Tapi kalau ingin tahu siapa Abah Sampai Balai, kita bisa mengulang cerita Cinduamato dalam waktu singkat kita bisa mengulang kembali siapa Abah Sampai Balai. Iya, Ini kehebatan atau mungkin kearifan yang dimiliki Ka'bah yang tidak dimiliki oleh bentuk yang lain. Petuah itu dia lepas sendiri-sendiri atau petatah petitih itu lepas sendiri-sendiri, dia tidak punya sangkutan yang bisa mengulang-ulangnya. Tapi kalau sebuah petuah itu disangkutkan dalam sebuah tuturan Ka'bah seperti Ka'bah Cinduamato, petuah itu akan diulang kembali dalam setiap pertunjukan Cinduamato. Nah, itulah makanya Ka'bah menjadi sebuah apa ya, kontainer lah ya, sebuah iya, wadah yang ada. bisa dipakai melanjutkan tuturan-tuturan Kato Pusako. Begitu Bung Adit. Iya, baik, Mak. Jadi maksud begitu urgensi ya, begitu tingginya urgensi Kaba sesungguhnya ya, Mak ya, bagi Minangkabau itu sendiri. Betul. Oke, baik. Nah, sekarang Mak, saya masih menyisakan ini, saya belum masuk ke sana. Apa saja bagian dari Kaba itu dan seperti apa ya bentuknya itu mungkin di minggu depan. Yang masih saya ingin masih ulik ini persoalan, oke, apa Kaba dan kenapa Kaba kita udah dapat jawaban. Sekarang bagaimana nih, Mak? Nah, persoalan bagaimana caranya. Karena saya bilang begini, Mak. Untuk sampai generasi saya, mungkin Kaba itu masih sesuatu yang dibilang apa ya, paham 100% mungkin tidak.
menguasai 100% Tapi tidak, melekat di hati tapi gitu ya. melekat di hati dan cukup Iya, familiar di telinga gitu. Kaba itu sampai betul. generasi saya, Ya. Mak. Ketika masih seringnya tampilan randai ya. Ketika Ya. masih adanya cerita-cerita orang tua-tua tentang kejadian-kejadian masa lalu sehingga masih melekat kaba itu. Dan saya tidak tahu pasti, belum juga survei, tapi saya juga tidak jamin kalau generasi kita hari ini, generasi adik saya hari ini yang katanya milenial dan juga Gen Z apalagi gitu ya, itu apakah masih pernah mendengar kata kaba atau tidak? Atau jangankan familiar nih Mak ya, atau kalaupun mendengar tapi hanya sepintas dan tidak begitu familiar, apalagi ceritanya, apalagi nilai-nilai yang ada di kaba tersebut. Nah, jadi pertanyaannya, ketika kita sudah tahu bahwa kenapa kaba menjadi salah satu item yang akan dimajukan di Undang-Undang Nomor 5 tersebut, karena maksud pesan, ya pesan tentu dari dekatnya, familiarnya dengan bapaknya, yang memegangnya, kemudian bisa dilihat nilainya. Pertanyaannya lah, bagaimana kita hari ini mencoba menjadikan kaba itu kembali reaktualisasi, Mak, gitulah. Karena dari yang saya tahu nih, media penyampaian kaba itu lewat randai, lewat dendang, lewat rabab kan timnya, yang notabene hari ini itu sudah sangat-sangat ya Langka. langka. Nah, apakah ini enggak sebuah kecemasan, Mak, ketakutan ketika suatu hari nanti kaba hanya tinggal sejarah bahwa di dalam kaba ada sebuah acuan nilai yang bernama kaba. Hanya kaba saja, nggak tahu lagi siapa. Apakah ini nggak jadi kecemasan bersama kita, Mak, sesungguhnya? Silakan, Mak Tengku. Iya, karena ini sudah perintah undang-undang, kita memang harusnya sama-sama sepakat, bukan hanya para pemikir adat dan budaya, tapi juga para pemangku kepentingan pemerintah dalam hal ini, Bung Adit. Pemerintah itu bukan hanya eksekutif, termasuklah legislatifnya. Bagaimana undang-undang pemajuan kebudayaan, kalau kita melihat salah satu objeknya Kaba itu adalah yang sangat layak dan sangat penting dimajukan karena dia poin pertama itu. Oke. Nah, poin pertama objek pemajuan kebudayaan itu adalah sastra lisan. Minangkabau punya sastra lisan yang paling besar jumlah dan isinya, jenisnya dan muatannya itu adalah Ka'bah. Nah, ketika undang-undang sudah memerintahkan, maka kita berharap eksekutif dan legislatif itu menurunkan apa yang harus kita lakukan atau memikirkan bersama dengan masyarakat. Nah, kemudian ada masyarakat kita yang pemerhati kebudayaan seperti Bung Adit dan saya ini, kita memberikan masukan. Oke, apa yang akan dilakukan Tuanku? Apa yang akan dilakukan Bung Hatwarman misalnya? Iya, iya. Ya inilah contohnya yang dilakukan. Buat surau-surau orang latihan randai. Kalau perlu buatlah event kebudayaan tentang lomba randai misalnya. Ada yang sudah dilakukan sebenarnya, Bung Adit. Beberapa tahun yang lalu Dinas Kebudayaan Sumatera Barat melakukan lomba penulisan kaba modern, kaba baru. Sayang hanya satu kali saja, lalu kepala dinasnya berganti, itu hilang lagi. Saya kebetulan yang diminta jadi salah satu juri, menemukan ada juga anak muda ini yang bisa menulis kaba, dan lahirlah yang juaranya itu perempuan, ada beberapa orang. Ternyata yang hebat menulis kaba itu atau membuat kaba itu adalah perempuan. Kenapa? Karena sejatinya mereka senang bercerita, senang berbicara. Seorang pakar mengatakan bahwa perempuan itu satu hari melahirkan 17.000 kata, kalau laki-laki cuma 7.000 kata. Nah, juara penulisan kaba yang diadakan Dinas Kebudayaan tahun 2021, saya ingat itu, ada sekitar 30-an peserta perempuan, yang laki-laki cuma sekitar belasan, juaranya perempuan semua. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif seperti Dinas Kebudayaan, lomba penulisan kaba, atau tentu yang lebih konkretnya adalah lomba penyampaian kaba, penuturan kaba oleh siswa sekolah, atau dibuat dalam bentuk grup-grup. Nah, itu melalui regulasi. Dan tentu saja apresiasi dari masyarakat dan dari pemerintah kepada para seniman yang membawa salah satu sastra hebat Minangkabau ini. Nah,
karena saya katakan sastra hebat inilah yang meneruskan Minangkabau itu Iya, iya. dalam arti ide gagasan. Nah, apresiasi kepada para seniman sastrawan lisan ini, penyampai kaba, tukang randai, jangan hanya sewaktu-waktu ada upacara besar. Kenapa tidak tiap barale itu, ya undanglah tukang dendang, Hmm. undanglah tukang rabab, undanglah si Jobang, tukang kaba itu untuk menyampaikan kaba. Saya kebetulan sudah bermenantu, 2 kali bermenantu. eh, yang kedua saya coba membawa tukang dendang itu. Hmm. eh, Malam hari, Ya. saya sedih juga. Yang hadir tetap yang tua-tua. Ah, ada masalah juga di sini. Iya, iya, iya. Masalahnya tukang dendangnya tidak adaptasi dengan suasana baru. Ah. Mereka berdendang itu, nanti sudah isalah lewat jam 9, lewat jam 10. Yang Hmm. muda-muda sudah tidur. Iya, Kenapa iya, tidak iya. seniman ini juga adaptasi dengan kebutuhan generasi muda. Iya, iya, Oh, kalau iya. dendang jangan harus rabab saya bawa waktu itu. Yang dimulai jam 10 malam sampai pagi. Tapi yang hadir tinggal yang tua-tua. Hmm, hmm, Yang hmm. muda nggak tahan, Bapak tidak tahan, Mama, kami mundur diri dulu, kata para menantu ini. Jam 11 mereka sudah pada tidur. Hmm, Nah, hmm. ada 2 hal di sini. Kita sudah coba apresiasi, ternyata yang muda-muda sulit mengikuti irama dari seniman yang tidak adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat Hmm. baru, masyarakat modern. Jadi banyak yang harus kita lakukan untuk kemajuan Kaba ini, Bung Adit. Iya, iya. Itu gambaran sementara. Baik, baik, Mak. Dan di ujung waktu nih masih tersisa syukur. Saya masih jadi penasaran, Mak. Karena apakah bisa saya simpulkan seperti ini, Mak? Ketika nanti suatu saat Kaba itu katakanlah sudah menjadi barang asing bagi bagi satu titik generasi Minangkabau, apakah bisa kita katakan pada saat itu nanti Minangkabau pun akan menjadi samar gitu loh. Karena walaupun mungkin ada buku-buku tentang keminangkabauan, sejarah Minangkabau itu kan buku, Mak ya. Dan ya kembali lagi ke tingkat tingkat minat baca masyarakat di kala itu terhadap buku-buku ilmiah, kemudian ya kemudian lain lagi persoalan-persoalan pertama-tanya nanti apa ya autentikasinya gitu ya, Mak ya, banyak lagi ya. Beda kan dengan Kaba. Kaba itu karena berupa cerita dan jarang sekali kita dengar orang yang mengkomplain tentang Kaba kan gitu ya, Mak ya. Nah, Ya, kita berharap Kaba ini yang akan jadi salah satu katakanlah kendaraan ya media John Tombak yang akan tetap menjaga ini kemenangkabauan ke depannya. Pertanyaannya ketika Kaba pada satu saat nanti sudah menjadi sesuatu yang asing. Nah, mungkin kalau soal asing sekarang sudah mulai asing nih, Mak. Bagi generasi kita. Saya rasa ya, bukan saya nggak mengklaim, tapi perasaan saya ini mengatakan karena ya jarang sekali diksi-diksi ataupun juga topik-topik tentang kaba-kaba itu yang dibuka oleh adik-adik kita di generasi hari ini gitu, Pak. Nah, kalau tidak kita yang mencoba mengajak ke sana. Nah, kalau nanti pada satu titik, nah itu tidak lagi menjadi perbincangan ya karena sudah asing. Nah, ini kan apakah itu bisa dibilang pada saat itu Minangkabau juga akan jadi samar, Mak? ya, saya punya bayangan berbeda dengan Bung Adit. Berbeda, Begini, Mak ya. Oke. Minangkabau itu kemungkinan di Sumatera Barat ini bisa menipis dan menghilang. Tapi Minangkabau tidak akan pernah hilang. Bung Adit, sekarang ada sebuah surau di Sydney Oh iya. yang isinya adalah para tokoh-tokoh Minangkabau masa lalu. Hmm. Di sana mereka mengundang para seniman-seniman dan siapapun yang datang ke sana harus berbahasa Minangkabau dengan kegiatan Minangkabau. Iya, iya, iya. Yang ikut dalam surau Sydney itu bahkan suku bangsa lain. Banyak suku-suku bangsa lain yang tertarik. Wah, ini surau orang Minangkabau di Sydney. Nah, ada Oke. kegiatan-kegiatan kebudayaannya. Hmm. Jadi ada rombongan kemarin dari Universitas Islam Imam Bonjol ke sana. Hmm. Boleh berkunjung ke sini, bawakan kami baju randai katanya, dan tunjukkan randai agak sejamang dalam bahasa Minang yang kental, mereka meminta begitu. Hmm. Sekarang masih di Sydney, mereka itu ada 15 orang mahasiswa dan Hmm. dosen UIN Imam Bonjol ke sana. Jadi yang saya katakan tadi, mungkin Minangkabau itu akan menipis, bahkan bisa saja hilang di Sumatera Barat.
tapi Minangkabau itu akan tumbuh di seluruh dunia. Eh, Itu satu Surau Sydney, Bung Adit. iya, iya, iya. Saya baru dapat buku dari seorang tokoh Minangkabau yang besar di Malaysia, Hmm. Datuk Tan Sri Rais Yatim, dapat buku, eh, beliau tulis ulang tentang Cindua Mato, Kaba Hmm. Cindue Mato dalam bahasa Minang. Padahal beliau lahirnya di Negeri Sembilan dan jadi menteri berapa kali, mungkin 7 kali jadi menteri Oh di iya, Malaysia, iya, menteri pernah besar, pernah saya dengar Tan nih. Sri Rais Yatim. Hmm. Nah, artinya apa? Minangkabau akan tetap hidup dan akan tetap tumbuh dalam hati orang Minangkabau di seluruh dunia. Tapi bisa saja di Minangkabau dia akan menipis, Iya, kata iya, Bung iya. Adit, atau malah menghilang. Karena Nah, Minangkabau itu tidak teritorial ya, Mak ya. karena Minangkabau ternyata tidak Tidak teritorial, teritorial, tapi Minangkabau itu mungkin akan berpindah. iya, iya. Minangkabau dalam arti ide gagasan akan merantau ke berbagai tempat. Iya, 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 Itu iya. dua saja yang saya sebut. Ada Sydney, ada Iya, iya, Tan iya. Sri Rais Yatim di Malaysia yang Oke, Mak, saya juga pengen ini, apakah mungkin kalau menurut Mama nih, Mak ya? saya akan berikan satu untuk Kang Adit. Nah, Iya, ini contoh bahwa Minangkabau itu bukan teritorial dan dia akan tumbuh di mana saja, insya iya, Allah. iya. Nah, tinggal kita di Sumatera Barat akan kehilangan atau akan Atau berlanjut. kembali. Nah, Gitu. makanya Mak kemarin gini Mak, diskusinya. Jadi saya sempat ulang gini. Kenapa sih surau atau musala kita yang ada di daerah-daerah hari ini tidak coba kita jadikan surau seperti masa lalu gitu loh. Walaupun mungkin kalau Iya, untuk tinggal seperti boarding school mungkin nggak zamannya sekarang gitu ya, karena dia di iya, iya. lingkungan orang tuanya sendiri gitu ya. Dia tinggal di rumah, oke lah. Tapi pertanyaan saya, kenapa adat Minangkabau tidak coba kita juga wariskan di surau tersebut? Kan sekarang Saya sepakat. Iya kan sekarang musola, musala masjid bahkan itu kan lebih identik, bahkan bukan identik lagi, hanya dianggap tempat sholat, ibadah dan tempat belajar ngaji gitu ya, Mak. Padahal Minangkabau itu dua sisi kan, Mak, adat bahasa syarak, syarak bahasa kitabullah. Kenapa masjid dan surau Iya. Minangkabau tidak juga diisi dengan adat istiadat? Nah ini apakah itu bisa menjadi salah satu? Itu pertanyaannya, Mak. Apakah itu bisa menjadi salah satu media juga ke depannya ketika kita mencoba merevitalisasi masjid kah atau surau musala kah yang ada di Minangkabau hari ini, di Sultan hari ini dengan muatan-muatan adat istiadat Minangkabau gitu. Gimana menurut Mama? Saya sepakat, Bung Adit, bahwa kalau kita kembali kepada sejarah masjid didirikan Nabi Muhammad itu, Hmm. masjid itu bukan hanya tempat sholat. Masjid itu bahkan untuk rapat strategi perang. Hmm. Bahkan pernah ada peristiwa ketika orang Habasyi datang pada hari raya Idul Adha, mereka menari di dalam masjid Nabi itu. Hmm. Nah, itu ada hadis perang, hadis tarian perang. Ketika Aisyah bercerita, dia digendong Nabi, menonton tarian perang di Masjid Nabawi itu. Hmm. 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 Artinya apa? Kesenian juga Iya, dilakukan iya, di iya, iya. Masjid Nabawi. Hmm. Itu masjid pertama yang didirikan Nabi di Madinah. Hmm. Bukan hanya untuk sholat, Iya, untuk iya. rapat perang, untuk pembagian zakat, untuk penyembelihan hewan kurban, Hmm. sampai kepada menonton tarian perang. Itu hadis Aisyah yang sangat terkenal. Hmm. Jadi Artinya apa? hmm. Kenapa masjid kita hanya untuk tempat sholat? Bahkan, Iya, mohon maaf Bung Adit, ada iya. masjid itu ketika habis sholat, Dikunci. anak-anak diusir ke keluar Iya, iya, masjid. iya. Ini Iya, ironi, iya. karena di berbagai negara saya lihat masjid itu tempat bermain anak-anak, bahkan diajarkan berbagai jenis permainan Iya, iya. yang menyenangkan bagi anak-anak sehingga dia cinta dengan masjid. Iya, Hanya iya. anak cinta masjid lah yang akan melanjutkan masjid itu di masa depan. Kalau anak diusir dari masjid, dia akan takut datang ke masjid Iya. sampai tuanya. Ya kalau nggak salah juga ini walaupun sedikit nyimpang nih sepertinya penting ya, Mak ya. Kalau nggak salah nih memang dalam ajaran ayatnya gitu ya, Mak ya. Orang kan memakmurkan masjid itu orang terikat hatinya dengan masjid gitu ya. Betul, Oke. betul. Jadi ketika anak-anak sudah diikatkan hatinya dengan masjid, mereka lah nanti akan memakmurkan gitu ya, Mak ya. Kalau dari kecil Betul. mereka udah dianggap sinis dengan masjid ya gimana mereka? Kalau waktu kecil dia sudah diusir-usir dari masjid, Iya. tapi kalian ke rumah, baju kalian ke rumah ngapain? Iya, iya, iya. Nah, Oke. itu kan
menyebabkan mereka trauma dengan masjid. Ya mudah-mudahan Baik, masjid Mak. juga jadi tempat warisan budaya. Ya, makanya saya kemarin sempat sambil iseng-iseng Mak, ketika di kompleks saya ada rencana pendirian musola gitu ya. Saya bilang namanya jangan musola, apa nama-nama yang bagusnya surau lah gitu ya. Karena surau itu sangat Ya, sakral bagi Minangkabau. Dan kedua, kalau bisa besok jangan hanya tempat mengaji. Apa salahnya datangkan guru-guru adat kita ke sana, ke sini kan banyak tuh mak ya, kita kan gitu ya Mak ya. Jadi mungkin minggu pertama nih rencana masjidnya umpamanya tentang dengan ulama. Minggu keduanya dengan mak nih Mak, apa salahnya kan gitu ya Mak ya. iya. Ya, Dan karena hari ini topiknya Ka'bah, iya, banyak Ka'bah itu yang diwariskan di masjid, iya, iya, iya. di surau. Yang kita kenal dengan apa ya, dengan kalau di Padang apa namanya Mak? Selawat dulang ya Mak ya salah satunya. Salawat dulang, salawat Ah, salam. iya, 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 betul, betul, betul. Iya. Oke, Jadi baik. Mm-mm. guru-guru adat dan guru-guru agama itu satu tempatnya dulu mewariskan di Di surau. surau ya Mak ya. Mudah-mudahan lama ya. Pembicaraan kita di ujung-ujung ini bisa menjadi inspirasi bersama gitu ya Mak ya. Insya Untuk Allah. mencoba merevitalisasi lagi nih ya, rumah-rumah ibadah khususnya surau lah terutama gitu ya Mak ya, yang sesuaikan dengan Pak Minangkabau masa lalu. Mari kita kembalikan surau bukan hanya tempat sholat dan mengaji, tapi juga tempat belajar adat istiadat. Banyak kok guru-guru adat yang masih bisa turun ya Mak ya. Kita tolong aja nih ke nih ya, Mak, kita yang ada di sana minimal dasar-dasar adat Minangkabau tersampaikan kan gitu ya Mak ya, yang kita Betul, harapkan. betul. Baik. Baik, Mak Tuanku, makin menarik pembicaraan kita sesungguhnya. Rasanya masih banyak yang ingin keluar nih kan dengan topik track apa dengan poin terakhir kita ini, tapi waktu yang batasi kita Mak, mudah-mudahan minggu depan kita bisa lebih luasa menyambungnya karena kita akan buka nih apa-apa saja nih kabar-kabar yang ada di Minangkabau dengan begitu banyak nilai yang tersimpan dalamnya. Mudah-mudahan itu terjadi, Mak ya. Amin, amin, insya Allah. Amin. Baik. Baik, Mak. Terima kasih sekali lagi, Mak. Dan mohon maaf semakin menyita waktu Mama ini ya. Mama mungkin udah harus ke sawah lagi. Ya, emang lagi di Iya, sawah ya, betul. Mak ya. Sawah sedang pegang tangan, jadi Gitu ya. agak rumit meninggalnya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi, Mak. Dan sampai jumpa minggu depan insya Allah, Mak. Assalamualaikum Amin, insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik, dengan sana pendengar di mana-mana berada, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Dr. Saiful Yazan Tonggamukudun atau Mama Tuanku Mangkudun. Ya, terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya pamit dari kearifan lokal dan sampai jumpa minggu depan insyaallah di topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.